Halo sahabat sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pernahkah kalian mengalami malam yang terasa begitu panjang karena sulit tidur? Mata sudah terpejam, tubuh terasa lelah, namun pikiran tetap berputar dan kantuk tidak kunjung datang. Bagi sebagian orang, terutama yang sudah memasuki usia lanjut, kondisi ini menjadi masalah yang sering muncul dan sayangnya dianggap hal biasa. Padahal kenyataannya, kualitas tidur yang buruk bisa membawa dampak serius bagi kesehatan tubuh. Tidur bukan hanya sekadar istirahat. Tidur adalah waktu di mana tubuh memperbaiki diri, mengisi ulang energi, dan menyeimbangkan fungsi organ. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah ponsel. Jika tidak pernah diisi daya dengan benar, perlahan-lahan baterainya akan melemah, performanya menurun, bahkan bisa rusak sebelum waktunya. Begitu pula dengan tubuh kita. Jika kualitas tidur terganggu, kesehatan jantung, otak, dan daya tahan tubuh akan ikut terancam. Yang lebih memprihatinkan, banyak orang lansia menganggap susah tidur itu wajar. Mereka berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau tidurnya tidak nyenyak. Padahal anggapan ini keliru. Insomnia pada lansia bukan sekadar tanda penuaan, melainkan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jika dibiarkan, masalah ini bisa mempercepat kemunduran kesehatan. Kabar baiknya, sahabat sehat, kita tidak perlu selalu bergantung pada obat tidur atau suplemen mahal untuk bisa beristirahat dengan nyenyak. Ada rahasia sederhana yang sebenarnya sudah ada di dapur kita sendiri. Sesuatu yang sering kita gunakan sehari-hari sebagai bumbu masakan, namun jarang kita sadari kekuatannya. Ya, itulah bawang putih. Si kecil dengan aroma tajam ini ternyata menyimpan manfaat luar biasa, bukan hanya untuk menjaga daya tahan tubuh, tetapi juga untuk membantu kita tidur lebih pulas. Hari ini kita akan membongkar rahasia bawang putih yang mungkin belum banyak diketahui orang. Mulai dari penjelasan ilmiah, cara sederhana memanfaatkannya, hingga tips praktis agar tidur kita kembali nyenyak meski di usia emas. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena informasi ini bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kualitas hidup yang lebih baik. Sahabat sehat, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bayangkan sejenak bagaimana rasanya jika setiap malam bisa tidur dengan nyenyak. Mata terpejam tanpa rasa gelisah, tubuh terasa ringan, dan keesokan harinya kita bangun dengan penuh energi. Bukankah itu hal yang sangat didambakan, terutama bagi orang yang sudah sering mengalami malam-malam panjang tanpa istirahat yang berkualitas? Sayangnya, banyak orang mencoba jalan pintas untuk mengatasi sulit tidur. Ada yang mengandalkan obat tidur, ada pula yang minum suplemen melatonin dengan harga mahal. Memang, cara ini bisa membantu di awal, tetapi seiring waktu tubuh akan terbiasa dan manfaatnya semakin berkurang. Tidak jarang muncul pula efek samping yang justru membuat kondisi semakin rumit. Akibatnya, tidur tetap tidak pulih, bahkan ketergantungan terhadap obat semakin meningkat. Disinilah kita perlu kembali kepada sesuatu yang sederhana dan alami. Tubuh kita sebenarnya lebih senang dengan cara-cara alami dibandingkan intervensi kimia. Bawang putih adalah salah satu contohnya. Sejak ribuan tahun lalu, bawang putih sudah dipercaya dalam berbagai tradisi pengobatan untuk menjaga kesehatan. Kini, penelitian modern mulai membuktikan apa yang telah diwariskan leluhur kita, bahwa bawang putih bukan sekadar bumbu dapur, melainkan sahabat sejati bagi kesehatan, termasuk dalam hal tidur. Dalam video ini, kita akan mengungkap mengapa bawang putih bisa menjadi kunci tidur nyenyak. Apa saja kandungan ajaib yang dimilikinya, serta bagaimana cara paling tepat untuk memanfaatkannya. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas resep praktis yang bisa langsung dicoba di rumah, mulai dari ramuan sederhana hingga ritual unik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini, agar sahabat sehat tidak ketinggalan informasi kesehatan alami lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, dari kota mana dan berapa usia sahabat sehat saat ini. Dengan begitu, kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan bersama-sama menjaga kesehatan
di usia berapapun. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan membongkar rahasia bawang putih, si kecil beraroma tajam yang ternyata menyimpan kekuatan besar untuk membuat tidur lebih pulas dan tubuh lebih sehat. Sahabat sehat, mari kita lihat lebih dekat masalah tidur yang sering dialami oleh para lansia. Malam hari seharusnya menjadi waktu paling tenang saat tubuh beristirahat dan pikiran kembali segar. Namun kenyataannya banyak sekali orang tua yang justru mengalami hal sebaliknya. Rumah sudah sunyi, lampu kamar redup, tetapi mata tetap terbuka menatap jam yang terus berjalan. Rasa kantuk tidak datang, sementara tubuh sudah terasa lelah. Keesokan paginya, kondisi menjadi semakin berat. Kepala terasa penuh kabut, tubuh lemas, dan suasana hati mudah berubah. Tidak jarang, lansia merasa cepat marah atau kehilangan semangat. Kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari terganggu, seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa jeda. Tubuh perlahan kehilangan tenaga. Sayangnya, banyak orang menganggap keadaan ini wajar, seiring dengan rambut yang mulai memutih dan usia yang semakin bertambah. Padahal, sulit tidur bukan sekadar masalah kecil. Insomnia pada lansia bisa berdampak langsung pada kesehatan fisik maupun mental. Kurang tidur menyebabkan daya tahan tubuh menurun, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Ingatan mulai sering hilang, konsentrasi melemah, bahkan risiko penyakit serius seperti jantung, hipertensi, dan stroke meningkat. Gangguan tidur juga membuat gula darah tidak stabil, sehingga memperbesar kemungkinan terkena diabetes. Dengan kata lain, kualitas tidur yang buruk bisa mempercepat kemunduran kesehatan pada usia lanjut. Tubuh kita sebenarnya memberi sinyal lewat sulit tidur, seakan berkata, "Tolong perhatikan aku butuh istirahat yang benar." Jika sinyal ini diabaikan, maka dampaknya bisa berantai, mulai dari penyakit ringan hingga gangguan kesehatan kronis. Sayangnya, banyak orang memilih solusi instan. Mereka mengandalkan obat tidur atau suplemen tertentu tanpa memperhatikan akar masalahnya. Hasilnya hanya bersifat sementara. Seiring waktu, tubuh menjadi kebal terhadap obat, ketergantungan meningkat, dan masalah tidur tetap saja tidak teratasi. Sahabat sehat, mari kita pahami lebih dalam mengapa sulit tidur pada lansia bisa begitu berbahaya. Ketika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh tidak sempat melakukan proses perbaikan alami. Pada malam hari, saat tidur nyenyak, tubuh sebenarnya bekerja keras. Jantung beristirahat dengan ritme yang lebih tenang, tekanan darah turun, dan otak membersihkan sisa racun metabolisme. Sistem imun juga menghasilkan lebih banyak sel darah putih untuk melawan infeksi. Jika proses penting ini tidak terjadi, tubuh menjadi rentan. Itulah sebabnya banyak lansia yang sering sakit-sakitan, mudah terkena flu atau lama pulih dari penyakit. Otak yang kurang istirahat juga membuat daya ingat melemah. Tidak jarang para orang tua merasa bingung, mudah lupa, atau sulit berkonsentrasi. Kondisi ini bisa memperbesar risiko gangguan otak seperti demensia atau Alzheimer. Selain itu, kurang tidur juga berdampak pada metabolisme tubuh. Orang yang sering terjaga di malam hari cenderung merasa lebih lapar karena hormon pengatur rasa kenyang terganggu. Akibatnya, berat badan bisa naik tanpa disadari. Pada lansia, kenaikan berat badan ini sangat berbahaya karena bisa memperparah risiko diabetes dan hipertensi. Ditambah lagi, sistem hormon yang tidak seimbang membuat tubuh semakin sulit menjaga kesehatan jangka panjang. Namun sahabat sehat, hal yang paling mengkhawatirkan adalah ketika masalah tidur ini dibiarkan begitu saja. Banyak orang berkata, ya sudah, mungkin memang sudah saatnya tidur tidak bisa nyenyak lagi. Padahal anggapan ini justru membuat masalah semakin memburuk. Ingatlah, tubuh selalu memberi sinyal. Sulit tidur bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kabar baiknya, ada cara sederhana yang bisa membantu. Bukan dengan obat mahal atau suplemen yang membuat ketergantungan, melainkan dengan sesuatu yang alami, mudah ditemukan, dan bahkan mungkin sudah ada di dapur kita setiap hari. Sahabat kecil beraroma tajam yang akan kita bahas ini adalah bawang putih. Sahabat sehat, dari semua penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa masalah tidur pada lansia bukan sekadar rasa kantuk di siang hari,
Lebih dari itu, insomnia yang dibiarkan dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit serius. Jantung bekerja lebih keras, tekanan darah tidak stabil, otak kehilangan kesempatan untuk membersihkan diri, dan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Semua ini ibarat rantai masalah yang saling terhubung. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko kematian dini. Hal ini tentu membuat kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga kualitas tidur, terutama di usia lanjut. Tidur yang cukup dan nyenyak adalah pondasi kesehatan. Tanpa itu, gaya hidup sehat lain seperti makan bergizi atau olahraga rutin tidak akan memberikan hasil maksimal. Namun sahabat sehat, jangan khawatir. Meski sulit tidur adalah masalah yang serius, bukan berarti tidak ada solusinya. Tubuh kita sebenarnya dirancang untuk memiliki ritme alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme inilah yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Jika ritme ini terganggu, maka tidur pun kacau. Kabar baiknya, ritme ini bisa dipulihkan kembali dengan bantuan gaya hidup sehat dan bahan-bahan alami. Disinilah bawang putih mulai berperan. Bahan sederhana yang selama ini kita anggap hanya sebagai penyedap makanan, ternyata memiliki kemampuan menakjubkan untuk membantu tubuh kembali pada keseimbangan alaminya. Bawang putih tidak hanya memberi manfaat bagi kesehatan jantung dan daya tahan tubuh, tetapi juga dapat membantu menenangkan saraf, memperlancar sirkulasi darah, dan pada akhirnya mempermudah tubuh untuk tidur dengan nyenyak. Jadi, daripada terus-menerus mengandalkan obat tidur yang menimbulkan ketergantungan, mengapa kita tidak mencoba solusi alami yang sudah ada di sekitar kita? Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang rahasia bawang putih, mulai dari sejarah penggunaannya di berbagai budaya kuno, hingga penjelasan ilmiah modern yang membuktikan khasiatnya. Bersiaplah, karena apa yang akan kita temukan sungguh mengejutkan. Sahabat sehat, mari kita mulai perjalanan mengenal bawang putih lebih dekat. Bahan sederhana yang hampir setiap hari kita gunakan di dapur ini ternyata menyimpan sejarah panjang yang luar biasa. Sejak ribuan tahun lalu, bawang putih sudah menjadi bagian penting dari pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, bawang putih diberikan kepada para pekerja piramida agar tubuh mereka tetap kuat dan tidak mudah sakit. Para sejarawan mencatat bahwa bawang putih dianggap sebagai makanan yang bisa memberi tenaga, daya tahan, dan melindungi dari penyakit menular. Sementara itu di Tiongkok, bawang putih digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menyeimbangkan energi tubuh, meredakan panas dalam, dan menjaga kesehatan pencernaan. Tidak berhenti di situ, di India bawang putih dikenal dalam praktik Ayurveda sebagai ramuan alami untuk memperlancar peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bahkan di Eropa pada abad pertengahan, bawang putih sering dipakai sebagai pelindung alami dari penyakit yang menular. Semua ini menunjukkan bahwa bawang putih bukan sekadar bumbu dapur, melainkan warisan pengobatan kuno yang dipercaya lintas generasi. Kini, ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan apa yang sudah diyakini leluhur kita. Penelitian menunjukkan bahwa bawang putih mengandung berbagai senyawa aktif. Salah satunya adalah alicin. Senyawa ini baru terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dicincang. Alicin memiliki kemampuan menenangkan sistem saraf, memperlancar sirkulasi darah, serta membantu tubuh menghasilkan serotonin dan melatonin. Dua zat inilah yang berperan penting dalam mengatur suasana hati dan siklus tidur alami kita. Lebih menarik lagi, penelitian di Jepang pada tahun 2023 hingga 2024 menemukan bahwa ekstrak bawang putih yang kaya S-alilcysteine, SAC, bisa membantu sebagian orang tidur lebih cepat dan lebih lama. Artinya, manfaat bawang putih bukan sekadar cerita tradisional, tetapi sudah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Sahabat sehat, salah satu hal yang membuat bawang putih begitu istimewa adalah kandungan senyawa aktifnya yang bekerja layaknya obat alami. Seperti yang sudah disebutkan, alicin adalah kunci utama. Senyawa ini hanya muncul ketika bawang putih dipotong, ditumbuk, atau dihancurkan.
Begitu terbentuk, alisin akan mulai bekerja dengan cepat di dalam tubuh. Alisin memiliki kemampuan antibakteri dan anti jamur yang kuat, sehingga bisa melindungi tubuh dari infeksi. Namun yang lebih menarik, penelitian modern juga menunjukkan bahwa alisin membantu sistem saraf menjadi lebih tenang. Saat saraf kita rileks, tubuh pun lebih mudah masuk ke fase tidur yang dalam. Inilah sebabnya bawang putih sering dianggap sebagai ramuan alami untuk mengatasi insomnia ringan. Selain alisin, bawang putih juga mengandung senyawa lain seperti S-alilcysteine yang terdapat pada ekstrak bawang putih matang atau yang disebut aged garlic. Ini diketahui memiliki sifat antioksidan tinggi. Antioksidan berperan melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan membantu menjaga kesehatan otak. Dengan otak yang sehat, proses tidur menjadi lebih stabil dan pikiran lebih segar ketika bangun. Penelitian dari Universitas Kyoto memberikan bukti menarik. Dalam uji klinis yang dilakukan pada orang dewasa, konsumsi ekstrak bawang putih kaya sache selama 12 minggu mampu meningkatkan kualitas tidur pada sebagian peserta. Mereka lebih mudah terlelap, waktu untuk memulai tidur menjadi lebih singkat, dan rasa segar di pagi hari lebih terasa. Hasil ini sejalan dengan apa yang selama ini diyakini dalam pengobatan tradisional. Yang membuat penelitian ini semakin penting adalah fakta bahwa bawang putih bukan hanya membantu tidur, tetapi juga melindungi kesehatan secara keseluruhan. Dengan melancarkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, serta mengurangi kadar hormon stres kortisol, bawang putih menciptakan kondisi tubuh yang lebih siap untuk beristirahat. Jadi, ketika kita membicarakan manfaat bawang putih, kita tidak hanya bicara soal tidur, tetapi juga soal kualitas hidup secara menyeluruh. Sahabat sehat, dari perjalanan sejarah hingga penelitian modern, jelas terlihat bahwa bawang putih adalah salah satu bahan alami yang tidak lekang oleh waktu. Dari Mesir kuno, Tiongkok, India, hingga penelitian di Jepang, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Bawang putih memiliki kekuatan besar dalam menjaga kesehatan tubuh sekaligus mendukung kualitas tidur. Yang membuat bawang putih semakin menarik adalah sifatnya yang sederhana dan mudah dijangkau. Hampir setiap dapur di Indonesia memiliki bawang putih. Harganya tidak mahal, mudah ditemukan, dan bisa digunakan dalam berbagai cara. Dibandingkan dengan obat tidur atau suplemen yang harganya tinggi serta berpotensi menimbulkan efek samping, bawang putih adalah pilihan yang jauh lebih aman dan alami. Lebih dari itu, manfaat bawang putih bersifat menyeluruh. Ketika kita mengonsumsinya, bukan hanya tidur yang terbantu, tetapi jantung menjadi lebih sehat, tekanan darah lebih stabil, otak lebih terlindungi, dan daya tahan tubuh semakin kuat. Dengan kata lain, bawang putih membantu tubuh kita kembali seimbang. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci utama agar kita bisa tidur dengan nyenyak. Namun sahabat sehat, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Meski penelitian sudah membuktikan manfaat bawang putih, hasilnya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang merasakan perubahan cepat, ada pula yang butuh waktu lebih lama. Hal ini wajar, karena setiap tubuh memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Yang terpenting adalah menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat secara konsisten. Di bagian berikutnya, kita akan membahas cara paling sederhana namun efektif untuk mengaktifkan kekuatan bawang putih ini. Banyak orang sudah sering makan bawang putih, tetapi mengeluh tidak merasakan manfaatnya. Padahal ada satu rahasia kecil yang sering dilupakan. Jika kita tahu cara yang benar, manfaat bawang putih bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Penasaran? Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya untuk membongkar cara sederhana ini. Sahabat sehat, meskipun kita sudah mengetahui bahwa bawang putih mengandung senyawa aktif luar biasa bernama alisin, ada satu rahasia penting yang sering terlewatkan. Alisin tidak langsung ada di dalam bawang putih yang masih utuh. Senyawa ini baru terbentuk ketika bawang putih dipotong, dicincang, atau dihancurkan. Jadi, jika kita langsung memasak bawang putih tanpa memberi waktu pada proses ini, sebagian besar manfaatnya bisa hilang. Para ahli menemukan bahwa ketika bawang putih yang sudah dihancurkan
dibiarkan sejenak selama 10 hingga 15 menit sebelum dimasak, enzim di dalamnya akan bekerja secara maksimal untuk menghasilkan alisin. Proses sederhana ini membuat kadar senyawa aktif meningkat, sehingga manfaat kesehatan yang kita dapatkan pun jauh lebih besar. Sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Mereka langsung menumis atau menggoreng bawang putih setelah dicincang. Akibatnya, sebagian besar alisin rusak oleh panas sebelum sempat memberi manfaat pada tubuh. Inilah sebabnya ada orang yang berkata, "Saya sudah sering makan bawang putih, tapi kok tidak terasa manfaatnya?" Padahal kuncinya hanya satu: berikan waktu sebentar sebelum memasak. Bayangkan, hanya dengan menunggu 10 menit, kita bisa melipat gandakan manfaat bawang putih bagi tubuh. Cara sederhana ini bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya, saat menyiapkan masakan, cincang bawang putih lebih dulu, letakkan di piring kecil, lalu lanjutkan menyiapkan bahan lain. Begitu semua siap, bawang putih sudah menghasilkan alisin dalam jumlah maksimal dan siap dimasak. Sahabat sehat, mari kita bayangkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang memasak sayur tumis atau sop hangat untuk keluarga, biasanya bawang putih langsung kita masukkan ke dalam wajan yang panas. Cara ini memang membuat aroma masakan lebih harum, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa manfaat alisin justru hilang sebelum sempat bekerja di tubuh kita. Padahal, jika kita melakukan sedikit perubahan, hasilnya bisa sangat berbeda. Misalnya, cincang bawang putih lebih dulu, lalu biarkan selama 10-15 menit di udara terbuka. Dalam waktu singkat ini, enzim yang ada di dalam bawang putih akan mengubah zat bawaan menjadi alisin aktif. Setelah itu, barulah kita gunakan untuk menumis atau dicampur ke dalam makanan. Dengan langkah kecil ini, kita bisa meningkatkan manfaat bawang putih hingga 2 kali lipat. Tubuh akan lebih merasakan efek menenangkan, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, dan tidur pun lebih mudah datang. Tidak perlu tambahan biaya atau usaha besar, hanya butuh sedikit kesabaran dan pengetahuan. Bahkan, cara ini bisa menjadi kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Ketika sedang menyiapkan masakan, cukup sisihkan bawang putih di piring kecil setelah dicincang. Lalu, sambil menyiapkan sayuran atau bumbu lain, bawang putih sudah aktif dengan kandungan alisin yang maksimal. Saat akhirnya dimasukkan ke masakan, tubuh kita bisa merasakan manfaat yang lebih nyata. Inilah bukti bahwa kadang-kadang rahasia besar kesehatan justru ada pada hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dengan pengetahuan sederhana ini, kita bisa menjadikan bawang putih bukan hanya sekadar penyedap makanan, tetapi juga sahabat alami yang membantu menjaga kualitas tidur dan kesehatan tubuh. Sahabat sehat, pengetahuan sederhana tentang cara mengaktifkan alisin ini bisa menjadi perbedaan besar bagi kualitas tidur kita. Banyak orang sudah mencoba makan bawang putih, tetapi merasa manfaatnya tidak maksimal. Ternyata, bukan karena bawang putihnya kurang bagus, melainkan karena cara penggunaannya yang kurang tepat. Kebiasaan mendiamkan bawang putih sejenak setelah dicincang dapat kita jadikan rutinitas harian. Tidak sulit, bahkan bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas kecil lain di dapur. Yang penting adalah memberi kesempatan pada enzim alami bawang putih untuk bekerja membentuk alisin. Dengan begitu, saat kita mengonsumsinya, tubuh akan langsung menerima senyawa aktif yang siap memberikan manfaat. Selain itu, ada baiknya kita tidak memasak bawang putih dengan suhu terlalu tinggi atau terlalu lama. Panas yang berlebihan bisa merusak sebagian alisin yang sudah terbentuk. Jika memungkinkan, gunakan api sedang atau tambahkan bawang putih di tahap akhir memasak. Dengan cara ini, manfaatnya tetap terjaga. Bagi sahabat sehat yang tidak terbiasa dengan rasa bawang putih mentah, jangan khawatir. Bawang putih yang sudah didiamkan bisa dicampur ke dalam masakan, sup, atau bahkan minuman herbal sederhana. Kuncinya tetap sama. Beri waktu sebentar agar alisin terbentuk. Setelah itu, tubuh kita akan merasakan perbedaannya. Jadi, mulai sekarang, mari kita ubah cara kita memperlakukan bawang putih. Jangan lagi terburu-buru memasaknya. Ingatlah bahwa 10 menit bisa menjadi kunci penting untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak, tubuh yang lebih rileks,
dan kesehatan yang lebih baik. Pada bagian berikutnya, kita akan membongkar sebuah rahasia unik yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Rahasia ini bukan tentang mengonsumsi bawang putih, melainkan tentang meletakkannya di dekat kita saat tidur. Ternyata, ada tradisi kuno yang masih dipraktikkan hingga sekarang, dan sains modern memiliki penjelasan menarik di balik kebiasaan tersebut. Sahabat sehat, siapa sangka bahwa rahasia tidur nyenyak bukan hanya soal mengonsumsi bawang putih, tetapi juga bisa didapatkan hanya dengan meletakkannya di dekat kita saat tidur. Ya, tradisi unik ini sudah lama ada di berbagai budaya. Salah satunya adalah kebiasaan meletakkan satu siung bawang putih di bawah bantal sebelum tidur. Sekilas, cara ini terdengar aneh dan mungkin sulit dipercaya. Bagaimana mungkin bawang putih yang hanya diletakkan begitu saja bisa memengaruhi kualitas tidur kita? Namun, ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya. Bawang putih mengandung senyawa sulfur yang khas, yaitu penyebab aroma tajamnya. Aroma inilah yang memiliki efek menenangkan bagi sebagian orang. Aroma sulfur bawang putih diketahui dapat menstimulasi sistem saraf parasimpatis. Sistem ini berperan penting dalam menurunkan detak jantung, meredakan rasa gelisah, dan mempersiapkan tubuh untuk masuk ke fase tidur nyenyak. Itulah sebabnya sebagian orang merasa lebih rileks dan lebih cepat tertidur ketika ada aroma bawang putih di sekitar tempat tidur mereka. Selain itu, bawang putih juga memiliki sifat antibakteri dan antimikroba. Aroma yang dilepaskan oleh senyawa sulfur dapat membantu membersihkan udara dari mikroba tertentu. Dengan begitu, lingkungan tidur menjadi lebih segar, bersih, dan sehat. Udara yang lebih bersih tentu mendukung pernapasan lebih lega saat tidur, sehingga tubuh bisa beristirahat dengan lebih baik. Bahkan, beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa aroma bawang putih dapat meningkatkan kadar serotonin di otak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, serotonin adalah bahan dasar dari melatonin, yaitu hormon tidur alami yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Dengan meningkatnya serotonin, suasana hati menjadi lebih stabil, pikiran lebih tenang, dan tidur pun lebih mudah datang. Sahabat sehat, meskipun terdengar sederhana, kebiasaan meletakkan bawang putih di bawah bantal ternyata bisa menjadi semacam ritual kecil yang penuh makna. Banyak orang merasa lebih tenang hanya dengan mengetahui bahwa ada sesuatu yang alami mendampingi mereka saat tidur. Rasa nyaman ini juga berkontribusi besar pada kualitas istirahat. Bawang putih yang diletakkan di dekat bantal akan melepaskan aroma khasnya secara perlahan sepanjang malam. Aroma ini membantu tubuh masuk ke mode relaksasi, seperti ketika kita mencium minyak aromaterapi. Bedanya, bawang putih adalah aromaterapi alami yang tidak perlu biaya tambahan. Sifat alaminya menjadikannya pilihan yang aman, terutama bagi lansia yang ingin mencoba cara sederhana tanpa efek samping. Tradisi ini masih dijalankan di beberapa budaya hingga sekarang. Misalnya, di sebagian wilayah Eropa, orang tua dulu percaya bahwa bawang putih di bawah bantal bukan hanya membuat tidur lebih nyenyak, tetapi juga melindungi dari roh jahat atau energi negatif. Tentu saja, penjelasan modern lebih berfokus pada sisi ilmiah, yaitu pengaruh aroma sulfur terhadap sistem saraf manusia. Namun, hal ini menunjukkan bahwa sejak lama bawang putih sudah dianggap memiliki kekuatan khusus. Menariknya, efek menenangkan dari aroma bawang putih tidak hanya membantu tidur, tetapi juga bisa menurunkan tingkat kecemasan ringan. Bagi lansia yang sering merasa gelisah di malam hari, metode ini dapat memberikan rasa aman tambahan. Walaupun tidak semua orang cocok dengan aromanya, banyak yang merasakan manfaat nyata setelah mencoba. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa cara ini bukanlah pengganti gaya hidup sehat. Meletakkan bawang putih di bawah bantal hanyalah langkah tambahan yang bisa mendukung kualitas tidur. Untuk hasil terbaik, tetap perlu menjaga pola makan, berolahraga ringan, dan memiliki rutinitas tidur yang teratur. Sahabat sehat, pada akhirnya, kebiasaan sederhana seperti meletakkan bawang putih di bawah bantal bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu resep khusus. Cukup dengan satu siung bawang putih, kita bisa menciptakan suasana tidur yang lebih tenang.
Bagi sebagian orang, mungkin terasa aneh di awal, tetapi setelah membiasakan diri, justru bisa menjadi ritual yang menenangkan sebelum tidur. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa dengan adanya bawang putih di dekat bantal, mereka merasa lebih cepat terlelap, tidur lebih dalam, dan bangun dengan kondisi tubuh yang lebih segar. Hal ini sejalan dengan penjelasan ilmiah tentang aroma sulfur yang menstimulasi sistem saraf parasimpatis, membantu tubuh menurunkan detak jantung, meredakan rasa gelisah, serta mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Namun sahabat sehat, penting juga untuk disadari bahwa tidak semua orang cocok dengan cara ini. Ada yang merasa aroma bawang putih terlalu kuat sehingga justru mengganggu. Jika sahabat sehat termasuk salah satunya, jangan khawatir. Masih ada banyak cara lain untuk memanfaatkan bawang putih demi tidur lebih nyenyak. Kita hanya perlu menemukan metode yang paling sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Hal yang terpenting adalah kesadaran bahwa bawang putih tidak hanya bekerja ketika dimakan, tetapi juga bisa memberikan manfaat hanya dengan aromanya. Ini membuka wawasan baru bahwa solusi tidur nyenyak terkadang ada pada hal-hal yang sederhana tanpa perlu obat atau suplemen tambahan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas cara lain yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana mengolah bawang putih menjadi ramuan sederhana yang bisa diminum sebelum tidur. Ramuan ini tidak hanya membantu tubuh lebih rileks, tetapi juga memberi tambahan nutrisi yang menyehatkan jantung dan daya tahan tubuh. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sahabat sehat, selain digunakan dalam masakan sehari-hari atau diletakkan di bawah bantal, bawang putih juga bisa diolah menjadi ramuan sederhana yang diminum sebelum tidur. Ramuan ini tidak hanya membantu tubuh lebih rileks, tetapi juga menyehatkan jantung, melancarkan peredaran darah, dan memperkuat daya tahan tubuh. Salah satu resep yang cukup populer adalah ramuan bawang putih dengan susu hangat dan madu. Cara membuatnya pun sangat mudah. Ambil 1 siung bawang putih segar, cincang halus, lalu diamkan sekitar 10 menit agar alisin terbentuk dengan maksimal. Setelah itu, campurkan bawang putih yang sudah dicincang ke dalam segelas susu hangat. Untuk menambah rasa dan manfaat, kita bisa menambahkan 1 sendok teh madu. Mengapa kombinasi ini begitu ampuh? Susu hangat mengandung asam aminotriptofan yang dapat membantu tubuh memproduksi serotonin. Seperti yang sudah kita bahas, serotonin adalah zat yang kemudian diubah menjadi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur alami. Sementara itu, madu memberikan efek menenangkan dan memberikan energi ringan sehingga tubuh tidak terasa lemah. Ditambah lagi, alisin dari bawang putih membantu sistem saraf lebih rileks serta melancarkan peredaran darah. Hasil akhirnya adalah tubuh yang lebih tenang dan siap beristirahat. Ramuan ini bisa diminum sekitar 1 jam sebelum tidur. Rasanya mungkin agak unik karena adanya bawang putih, tetapi dengan tambahan susu dan madu, rasa tajamnya akan lebih lembut dan mudah diminum. Banyak orang yang mencobanya merasa tidur mereka menjadi lebih cepat datang, tidur lebih dalam, dan bangun dengan perasaan lebih segar. Sahabat sehat, bagi yang tidak terlalu menyukai susu, jangan khawatir. Ramuan bawang putih tetap bisa dinikmati dengan cara yang lebih sederhana, yaitu mencampurkannya ke dalam segelas air hangat dengan tambahan madu. Caranya sama, bawang putih dicincang halus, didiamkan 10 menit, lalu campur dengan air hangat dan 1 sendok teh madu. Rasanya memang sedikit lebih tajam dibandingkan dengan campuran susu, tetapi manfaatnya tetap terasa. Minuman sederhana ini bisa menjadi ritual sebelum tidur yang menenangkan. Dengan meminumnya secara rutin, tubuh akan terbiasa masuk ke mode rileks setiap malam. Seperti halnya membangun kebiasaan positif, tubuh kita akan merespon dengan lebih baik ketika diberi sinyal yang sama secara konsisten. Jadi, ketika kita minum ramuan bawang putih hangat, tubuh tahu bahwa waktunya beristirahat sudah tiba. Selain membantu tidur lebih cepat, ramuan ini juga memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan. Alisin dalam bawang putih membantu melancarkan sirkulasi darah. Madu memberikan efek relaksasi dan memperkuat imun, sementara air hangat membantu pencernaan tetap lancar.
Kombinasi ini menjadikan ramuan bawang putih sebagai minuman sederhana dengan manfaat ganda untuk tidur yang nyenyak, sekaligus untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa orang mungkin merasa aneh dengan aroma bawang putih yang cukup kuat. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah kecil dan dicampur dengan madu, rasa tersebut bisa ditoleransi dengan baik. Bahkan, ada sebagian yang merasa aroma, dan rasanya justru menenangkan setelah terbiasa. Kuncinya adalah mencoba secara perlahan, mulai dari setengah siung kecil, lalu menambah porsi jika tubuh sudah terbiasa. Sahabat sehat, ramuan bawang putih hangat ini bukan hanya sekadar minuman penenang sebelum tidur. Lebih dari itu, ia juga bisa menjadi sahabat kesehatan jangka panjang. Dengan rutin mengonsumsinya, kita tidak hanya memperbaiki kualitas tidur, tetapi juga menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, serta memperkuat daya tahan tubuh. Bagi para lansia, manfaat ini sangat berharga. Tubuh di usia lanjut membutuhkan dukungan ekstra untuk tetap bugar. Ramuan bawang putih dengan madu dan susu atau air hangat adalah salah satu cara sederhana yang bisa membantu. Tidak perlu biaya mahal atau resep rumit. Cukup dengan bahan yang tersedia di dapur sehari-hari, kita sudah bisa mendapatkan manfaat besar. Selain itu, ritual minum ramuan ini sebelum tidur juga menciptakan rasa tenang. Kebiasaan sederhana seperti meminum sesuatu yang hangat di malam hari memberikan sinyal kepada tubuh bahwa waktunya beristirahat sudah tiba. Tubuh pun lebih siap untuk masuk ke fase tidur dalam, di mana proses pemulihan dan perbaikan sel berlangsung dengan optimal. Namun, seperti semua hal lain, kunci keberhasilan ada pada konsistensi. Manfaat ramuan bawang putih tidak datang hanya dengan 1 atau 2 kali percobaan. Diperlukan kebiasaan rutin agar tubuh bisa merasakan perubahan nyata. Cobalah lakukan selama beberapa minggu dan rasakan bagaimana tidur menjadi lebih berkualitas serta tubuh terasa lebih segar di pagi hari. Di bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa tidur nyenyak begitu penting bagi lansia. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika kita tidur cukup, serta bahaya apa yang muncul jika tubuh terus-menerus kekurangan tidur. Sahabat sehat, banyak orang mengira bahwa tidur hanyalah waktu tubuh beristirahat dan pikiran berhenti bekerja. Padahal, kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Tidur adalah saat di mana tubuh melakukan proses pemulihan besar-besaran. Di usia lanjut, proses ini menjadi semakin penting karena tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam memperbaiki dirinya. Ketika kita tidur nyenyak, tubuh masuk ke fase yang disebut tidur dalam. Pada fase inilah sistem kekebalan tubuh diperkuat. Sel darah putih diproduksi lebih banyak untuk melawan infeksi dan melindungi tubuh dari serangan penyakit. Dengan tidur yang cukup, tubuh lansia menjadi lebih tangguh dalam menghadapi flu, infeksi ringan, bahkan dalam mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, tidur nyenyak juga sangat berpengaruh pada kesehatan jantung. Saat kita tidur, tekanan darah cenderung menurun, ritme jantung menjadi lebih stabil, dan jantung mendapat waktu istirahat dari kerja keras seharian. Jika lansia kekurangan tidur, maka tekanan darah cenderung tetap tinggi, detak jantung tidak teratur, dan risiko penyakit jantung meningkat secara signifikan. Otak pun mendapat manfaat besar dari tidur. Di malam hari, otak membersihkan sisa racun metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Jika proses ini tidak terjadi, maka racun akan mengganggu fungsi otak, membuat pikiran terasa gusam, daya ingat melemah, dan konsentrasi menurun. Inilah alasan mengapa orang yang kurang tidur sering merasa pelupa dan sulit fokus. Bagi lansia, kondisi ini bisa memperbesar risiko gangguan otak seperti demensia atau Alzheimer. Sahabat sehat, tidur nyenyak juga memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan otot dan tulang. Saat kita tidur, terutama dalam fase tidur dalam, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan meskipun dalam jumlah kecil. Hormon ini membantu memperbaiki jaringan otot, menjaga kepadatan tulang, dan mempercepat penyembuhan sel-sel yang rusak. Bagi lansia, proses ini sangat penting untuk mencegah tubuh mudah lelah, nyeri sendi, atau kehilangan massa otot terlalu cepat. Selain itu, tidur yang cukup membantu menjaga keseimbangan hormon lain di dalam tubuh.
Salah satunya adalah hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Ketika tidur terganggu, tubuh cenderung menghasilkan lebih banyak hormon grelin, pemicu rasa lapar, dan lebih sedikit hormon leptin, pengendali rasa kenyang. Akibatnya, lansia yang kurang tidur sering merasa ingin makan lebih banyak, terutama makanan manis atau berkalori tinggi. Hal ini berpotensi meningkatkan berat badan, yang kemudian memperburuk risiko diabetes dan hipertensi. Manfaat tidur nyenyak juga dapat dirasakan pada suasana hati. Lansia yang tidur cukup biasanya lebih tenang, sabar, dan bahagia. Sebaliknya, kurang tidur membuat emosi lebih mudah meledak, cepat merasa sedih, atau bahkan mengalami gejala depresi. Ini membuktikan bahwa tidur bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kesehatan mental dan kualitas hidup. Sayangnya, meskipun penting, banyak lansia yang justru mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak. Mereka sering terbangun di malam hari, sulit kembali tidur, atau hanya tidur sebentar tetapi sudah merasa gelisah. Inilah yang membuat bawang putih menjadi salah satu solusi alami yang sangat berharga. Dengan kandungan alisin dan senyawa aktif lainnya, bawang putih membantu tubuh menjadi lebih rileks sehingga bisa masuk ke tidur yang lebih dalam. Sahabat sehat, dari semua penjelasan tadi jelas terlihat bahwa tidur nyenyak adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Tanpa tidur yang cukup, tubuh kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Imunitas menurun, jantung bekerja lebih keras, otak kehilangan kemampuan membersihkan racun, dan suasana hati menjadi tidak stabil. Semua ini saling berkaitan dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kurang tidur yang berlangsung terus-menerus bahkan bisa mempercepat proses penuaan. Kulit menjadi lebih kusam, metabolisme melambat, dan energi harian menurun drastis. Lansia yang sering kurang tidur biasanya tampak lebih cepat lelah, tidak bersemangat, dan mudah terserang penyakit. Kondisi ini ibarat alarm yang mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kualitas tidur. Kabar baiknya, tubuh sebenarnya mampu kembali menemukan ritme alaminya. Dengan sedikit bantuan dari bahan-bahan alami seperti bawang putih, tubuh bisa mendapatkan ketenangan yang dibutuhkan untuk masuk ke tidur dalam. Alisin dalam bawang putih membantu saraf menjadi rileks, melancarkan aliran darah, dan menurunkan kadar hormon stres. Semua ini adalah syarat utama agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Oleh karena itu, sahabat sehat, jangan lagi menganggap remeh tidur nyenyak. Jangan pula menunggu hingga masalah kesehatan muncul, baru kemudian mencari solusi. Mulailah dari sekarang dengan memperhatikan pola tidur dan memanfaatkan bahan-bahan alami yang sudah tersedia di dapur kita. Bawang putih bisa menjadi sahabat sederhana yang membantu lansia menikmati tidur berkualitas, sehingga hari-hari dapat dijalani dengan tubuh lebih bugar dan pikiran lebih segar. Di bagian berikutnya, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi jika tubuh terus-menerus kekurangan tidur. Kita akan melihat dampak buruknya terhadap jantung, otak, sistem kekebalan tubuh, hingga metabolisme. Pengetahuan ini akan semakin membuka mata kita bahwa tidur bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Sahabat sehat, setelah kita memahami betapa pentingnya tidur nyenyak dan peran bawang putih dalam mendukung kualitas tidur, sekarang muncul pertanyaan penting. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya? Jawaban ini sangat penting, karena meskipun bawang putih bisa dikonsumsi kapan saja, ada waktu tertentu yang membuat manfaatnya lebih optimal. Para ahli menyarankan bahwa waktu terbaik untuk mengonsumsi bawang putih, terutama bagi yang ingin memperbaiki kualitas tidur, adalah pada malam hari, sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Mengapa waktu ini begitu istimewa? Karena pada saat itu, tubuh secara alami mulai bersiap memasuki fase istirahat. Sistem saraf melambat, detak jantung menurun, dan tubuh membutuhkan sinyal tambahan untuk bisa rileks sepenuhnya. Dengan mengonsumsi bawang putih pada waktu ini, baik secara langsung dalam jumlah kecil, dicampurkan ke dalam makanan ringan, atau dibuat ramuan hangat dengan madu, tubuh akan lebih cepat merasakan efek menenangkan. Alicin bekerja membantu saraf menjadi lebih rileks, sirkulasi darah menjadi lancar,
dan hormon melatonin lebih mudah diproduksi. Hasilnya, tubuh bisa masuk ke fase tidur nyenyak dengan lebih alami. Selain mendukung tidur, mengonsumsi bawang putih di malam hari juga memberi manfaat tambahan bagi kesehatan jantung. Tekanan darah lebih mudah turun, ritme jantung lebih stabil, dan peredaran darah menjadi lebih baik. Semua ini menciptakan kondisi ideal bagi tubuh untuk melakukan pemulihan saat tidur. Namun sahabat sehat, meskipun bawang putih memiliki banyak manfaat, cara konsumsinya tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Mengonsumsi terlalu banyak sekaligus, apalagi dalam kondisi perut kosong, bisa membuat lambung terasa perih atau tidak nyaman. Karena itu, mulailah dari porsi kecil, misalnya setengah siung hingga 1 siung kecil, kemudian tingkatkan secara perlahan jika tubuh sudah terbiasa. Sahabat sehat, meskipun bawang putih membawa banyak manfaat, penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua orang cocok mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Ada kondisi tertentu yang memerlukan kehati-hatian, bahkan ada yang sebaiknya menghindari konsumsi berlebihan. Pertama, bagi sahabat sehat yang memiliki masalah lambung seperti maag atau asam lambung tinggi, bawang putih mentah bisa memicu rasa perih, kembung, atau mulas. Jika ingin mencoba, sebaiknya dalam porsi yang sangat kecil dan selalu perhatikan reaksi tubuh. Bila terasa tidak nyaman, lebih baik hentikan atau konsultasikan dengan tenaga medis. Kedua, bagi orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, bawang putih memiliki sifat antikoagulan alami, artinya mampu mengencerkan darah. Jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah, risiko perdarahan bisa meningkat. Karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikan bawang putih sebagai rutinitas harian. Ketiga, untuk mereka yang akan menjalani operasi medis, biasanya dokter menyarankan agar pasien berhenti mengonsumsi bawang putih dalam jumlah besar setidaknya seminggu sebelum operasi. Hal ini untuk mencegah risiko perdarahan berlebihan selama tindakan medis. Selain itu, ada juga sebagian orang yang memiliki alergi terhadap bawang putih. Gejalanya bisa berupa gatal, mual, atau sesak setelah mengonsumsinya. Jika sahabat sehat merasakan tanda-tanda seperti ini, segera hentikan pemakaian dan konsultasikan kepada tenaga medis. Jadi meskipun bawang putih terlihat sederhana dan alami, penggunaannya tetap harus bijak. Dengarkan tubuh, jangan berlebihan, dan selalu berhati-hati jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa harus khawatir dengan efek samping yang merugikan. Sahabat sehat, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kekhawatiran membuat kita takut mencoba bawang putih sebagai solusi alami. Kuncinya adalah keseimbangan dan penggunaan yang tepat. Dalam jumlah kecil dan dikonsumsi dengan cara benar, bawang putih dapat menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan, terutama untuk membantu tidur lebih nyenyak di usia lanjut. Mulailah dengan porsi sederhana. Misalnya, setengah siung kecil dicampur dalam makanan ringan di malam hari atau dibuat ramuan hangat dengan madu. Jika tubuh sudah terbiasa, perlahan bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Ingat, tujuan kita bukan untuk mengonsumsi sebanyak-banyaknya, melainkan secara konsisten dalam jumlah yang wajar agar manfaatnya dirasakan tanpa menimbulkan ketidaknyamanan. Selain itu, selalu perhatikan sinyal tubuh. Jika setelah mengonsumsi bawang putih tubuh terasa nyaman, tidur lebih pulas, dan tidak ada keluhan, berarti tubuh kita menerima manfaatnya dengan baik. Namun, jika muncul rasa tidak enak di lambung, pusing, atau keluhan lain, jangan dipaksakan. Setiap tubuh berbeda, dan apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Bawang putih bisa menjadi bagian dari rutinitas malam yang sederhana. Misalnya, setelah makan malam, sahabat sehat bisa menyiapkan ramuan bawang putih hangat, lalu menikmatinya sambil bersiap-siap tidur. Dengan begitu, tubuh akan terbiasa mendapat sinyal bahwa waktu istirahat telah tiba. Kebiasaan kecil ini, bila dilakukan secara konsisten, dapat memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang.
Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke bab penutup dari perjalanan kita kali ini. Kita akan merangkum semua manfaat bawang putih yang telah dibahas, mulai dari kandungan alisin yang menenangkan saraf, aromanya yang bisa membuat rileks, ramuan hangat dengan madu dan susu, hingga waktu terbaik mengonsumsinya. Semua ini akan kita satukan menjadi kesimpulan inspiratif agar sahabat sehat semakin termotivasi menjaga kualitas tidur dan kesehatan. Sahabat sehat, kita sudah menempuh perjalanan panjang bersama bawang putih, si kecil beraroma tajam yang ternyata menyimpan rahasia besar untuk tidur nyenyak dan kesehatan tubuh. Dari awal kita membahas tentang masalah sulit tidur pada lansia, dampak seriusnya bagi jantung, otak, dan daya tahan tubuh, hingga menemukan solusi alami yang ada di dapur kita sendiri. Semua ini mengingatkan kita bahwa kesehatan seringkali berawal dari hal-hal sederhana yang selama ini kita abaikan. Bawang putih bukan hanya sekadar bumbu masakan. Ia adalah warisan tradisi kuno sekaligus bukti ilmiah modern. Dari Mesir kuno, Tiongkok, hingga India, bawang putih selalu dipercaya sebagai penopang kesehatan. Kini, penelitian membuktikan bahwa alisin dan senyawa lain di dalamnya mampu menenangkan saraf, melancarkan peredaran darah, serta membantu tubuh memproduksi hormon tidur alami. Tidak hanya itu, ramuan sederhana dari bawang putih, susu hangat, dan madu bisa menjadi sahabat yang menenangkan sebelum tidur. Kita juga telah melihat bagaimana cara sederhana seperti mendiamkan bawang putih 10 menit sebelum dimasak bisa melipat gandakan manfaatnya. Bahkan, tradisi unik meletakkan bawang putih di bawah bantal ternyata punya penjelasan ilmiah yang masuk akal. Semua ini menunjukkan bahwa bawang putih bisa mendukung tidur nyenyak, baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan sekitar kita. Namun sahabat sehat, yang perlu kita ingat adalah bahwa bawang putih hanyalah pendukung, bukan pengganti. Untuk masalah tidur yang serius atau berlangsung lama, tetaplah berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Bawang putih bisa membantu tubuh lebih rileks, tetapi gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan, berolahraga ringan, serta mengatur rutinitas tidur tetap menjadi kunci utama. Sahabat sehat, marilah kita mengingat kembali pelajaran penting dari perjalanan kali ini. Tidur nyenyak bukan sekadar kenyamanan, melainkan kebutuhan dasar tubuh. Tanpa tidur yang cukup, kesehatan jantung terganggu, otak kehilangan kejernihan, sistem imun melemah, bahkan risiko penyakit serius meningkat. Namun kabar baiknya, solusi untuk semua ini bisa berasal dari hal yang sangat sederhana, bawang putih. Dengan kandungan alisin yang menenangkan saraf, aromanya yang mampu membuat rileks, hingga ramuan hangat yang bisa dinikmati setiap malam, bawang putih memberi kita banyak cara untuk mendukung tidur berkualitas. Ia juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, memperkuat daya tahan tubuh, dan melindungi otak dari penuaan dini. Sungguh luar biasa, bagaimana satu bahan kecil di dapur bisa memberikan manfaat begitu besar bagi kesehatan kita. Namun, mari kita gunakan dengan bijak. Jangan berlebihan, dengarkan tubuh, dan perhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Jika dilakukan dengan benar, bawang putih bisa menjadi teman setia di usia lanjut, membantu kita tidur lebih pulas, bangun lebih segar, dan menjalani hari dengan penuh energi. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berkomitmen untuk lebih peduli pada kualitas tidur kita. Cobalah salah satu cara sederhana yang sudah kita bahas hari ini. Entah itu dengan meletakkan bawang putih di bawah bantal, membuat ramuan hangat, atau menambahkan bawang putih aktif ke dalam masakan sehari-hari. Siapa tahu, kebiasaan kecil ini justru menjadi kunci besar untuk kesehatan yang lebih baik. Terima kasih telah menemani Sehatpedia Indonesia sampai akhir episode kali ini. Semoga sahabat sehat dari berbagai kota dan usia selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tidur yang berkualitas setiap malam. Lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi informasi kesehatan alami lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan, dan salam hangat untuk semua sahabat sehat.